Pada malam ini kami dari rombongan Wayang Kulit Mekar Jaya akan membawakan cerita atau judul Prabu Mulang Darageni. Juga kebetulan acara ini juga diliput oleh YouTube Kembang Eceng yang nanti bisa kita saksikan melalui channel Kembang Eceng. Cukup di subscribe, bisa di subscribe, ketik Kembang Eceng.
Biar dialun alun lirsamun ngaling-ngaling wong wayang ngaraga sukma sukma yang pada ngaraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang poe panjang. Lir panjang puncung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, ada saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjang sekian menitiskan Buddha Serawa. Buddha orang dulu, Serawa orang sekarang. Mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan. Menyebut Siriwasi, Brajawi Sesa, amarah, luah masuk, ya mutmainah, imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang Maha Kuasa. Serap kadapuan nak linggih gemura-gemura segara. Ceceblok tetap iman kedebong mapak wana lir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata ngenyawa wayang. Wayang juga ning dalang-dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang. Dalang hanutan wayang. Ceraka tanda tasawala kidul mangga batang lor pada jayanya kulon. Tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata tua-tua wayang Semar Badranaya. Badranaya datapitan anenggih nanggri pundi ingkang ka eka adik dasa nama purwa eka sawiji adi wong ngaluih
dasa 10 nama jenengan urwa ikulitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasonganing akasa kata ingkang samya angkana raras boten nonton kados negara tawang gantungan bubukaning sinarita sang Nalendra Praja negara tawang gantungan Prabu Mulandara geni Jada Patih Indra Kala Sakti juga Senopati Indra Kala geni yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan banyaknya musibah, banyaknya bencana yang menimpa dia punya negara, juga terserang penyakit yang gak berhenti-berhenti, geborohmu biar istana kerajaan dihias emas inten cumanten, menandakan kemewahan kemegahan negara Nilingwasi yang dipimpin pada Prabu Mulandara geni. Patih Lodra Sakti ada diri kaula Lodra Sakti Kanjeng Gusti Senopati Lodra geni hadir coba segera kumpul di hadapan diri aku, banyak hal yang ingin aku sampaikan di hadapan kalian berdua. Siap Kanjeng Gusti? Oke, siap. Ada diri kau cepat aku ti kesalahan diri kaulah Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu. Eka terima puja dan puji diri sampean duduk dulu ti duduk. Siloka hidup raja wayang usiku dalam jalma hidupku kustima ngenah gening pakai hiburan momen namanya hidup manusia di alam dunia mah jangan terlalu serius, dibawa santai aja, kita bawa enjoy aja, enjoy. Kanjeng Gusti Hampura katrima Senopati duduk Kang, how are you Kang? Ini
implicit. Oke, thank you. Kata pakai musik enak, gurih. Wayang simbol kermanusiaan masing-masing desarua masing-masing kayak pekayon desarua gemalar di alam dunia Ida supaya ya pekayon dari boga tekan beda-beda sebodina seni wayang supaya pekayon dari dicerma gereja manuk kemalenda walah apa nayayah cika hari boga supaya ya pekayon anak bagun boga anak pasti Watak numpang supaya pekayon dari anjing di diri Bang Topik Logam Jaya. saya ya pekayon dari boga ciri anak pasti Terima kasih. Watak anjing di diri Kodalalang kok nawayang jadi ulah pamer dia priana pondok pendidikan hiburan ada mana pamer dia priana ketua panitia silike zaman ayeuna Bodalalang kok nawayang nu diolah ku nuning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng miang pajrah ing sarwa rukma miang pajrah iya sarwa rukma iya sarwa rukma Iya, inilah menurut cerita ada yang di dalam istana kerajaan negara Tawang Kantungan. Sang Nalendra Praja negara Tawang Kantungan Prabu Mulandara Geni Jadapati Lodra Sakti juga Senopati Lodra Geni yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan banyaknya musibah, banyaknya bencana, banyaknya penyakit yang melanda dia punya negara. Rasa bingungnya Prabu Mulandara Geni memanggil kedua Senopati maupun Patih Tawang Gantungan. Bersuara Prabu Mulandara Geni, bagaimana keadaan diri sampean Pati? Sehat Pati?
karena doa dari Kanjeng Gusti keadaan diri kaula sehat tak kurang suatu apapun Kanjeng Gusti syukur Senopati Lodra Geni sehat Kanjeng Gusti sehat, cuman yang namanya udah tua mapan ada aja yang dirasa segala kaki pada kesemutan, pinggang gampang makrasa ama puyeng rada gampang, mata leliatan udah rada jauh dari sini orang ke Bojong Rawalumbu teh udah nggak kelihatan, namanya udah tua ama lupa rada gampang, kadang-kadang kunci kita kantongin di celana kita cariin di lemari, apa payah siapa aja kita marah-marahin, kacamata nemplok di pala segala bini dimarah-marahin padahal itu kacamatanya nemplok. Saya makan Kanjeng Gusti hampir-hampir berantem sama tetangga gara-gara lupa. Kata saya kali bini saya bawa-bawa, nggak taunya bini tetangga, pantas dia marah. Ya itu bukan lupa Pak. Emang apa mah? Ya itu namanya kriwis. Oh bukan lupa itu. Bukan, dua kriwis betul. Kirain lupa. Ya rasa diri saya Kanjeng Gusti sehat. Juga yang kedua ingin aku sampaikan di hadapan kalian berdua pati, bahwasanya negara kita musibah nggak berhenti-berhenti, bencana di mana-mana, kabarnya masyarakat terserang penyakit bukan tibang penyakit sembarangan. Pagi kena penyakit, sore meninggal dunia, sore kena penyakit, paginya udah meninggal dunia. Ya rasa diri aku kalau kita biarkan bakal jadi habis masyarakat negara kita. Aku minta pendapat diri sampean, kira-kira apa jalan keluarnya supaya keadaan masyarakat kita yang sehat biar sehat terus, yang sakit biar jadi waras. Aku percaya pada diri sampean mungkin tahu jalan keluarnya. Pati tobat Mungkin kadang kebangan di silang. Yang namanya musibah Gusti yang maha kuasa, yang ngasih jalan ketentuan dari Gusti yang maha kuasa. Maaf, duduk dulu Kanjeng Gusti, maaf. Ya rasa diri saya ini adalah cobaan dari yang maha kuasa, mungkin makanya kita dicoba, ada kelupaan dalam hidup kita, ada kelalaian Kanjeng Gusti dalam memimpin ini negara. Bahasa kerennya introspeksi. Ya benar kata Pati Kanjeng Gusti, yang namanya manusia hidup di alam dunia cobaan memacem-macem. Tong boros sifatnya penyakit, kadang-kadang kita dikasih usaha lancar juga itu cobaan. Maksud Senopati
kira-kira dicoba usahanya lancar, duitnya banyak, kalau kata tukang gendang teh mau belagu apa enggak ini dia. Dikasih cobaan susah, kira-kira tabah apa enggak? Sebab kata guru saya Kanjeng Gusti, yang namanya manusia kalau dicoba pakai penyakit berarti kita teh masih disayang sama yang kuasa, masih ada perhatian dari yang maha kuasa. Ya, untuk itu rasa diri saya yang paling utama, yang namanya hidup mah ibadah, ibadah kita banyakin. Udah tua atau ngapain lagi? Tukang gendang juga yang tadi sering nyekek, sekarang udah rajin, orang-orang maghrib dia pergi. Orang-orang isya dia pergi. Subuh segitu dinginnya dia pergi juga. Pergi sholat itu tahu bahwa helm motornya hilang. Oke gitu Bang. Mari megangin kayu asalnya titit. Ya. Jadi ada orang gila ada itu ada. Ada orang enggak ada yang saking kurajin-rajinnya sholat Jumat dari Kemis sudah pergi. Bukan soal takwanya, segala sesuatunya juga tuh ada ilmunya, jangan main pergi aja, ada aturannya. Cuman begitu-gitu juga yang penting mah sadar ya, atau ada sebab dosa kita segede apa aja juga kalau emang kita berampun, diampuni namanya maha kuasa. Tuh, karena Allah maha pengampun. Dia rasa diri aku pati ada, ini mah jalan keluarnya pati. Maksud Kanjeng Gusti, tadi malam merasa aku ngimpi tapi masih melek. Ada suara tanpa ada rupa, rakyat yang terserang penyakit bisa jadi waras, yang sehat nggak bakal kena penyakit. Waduh, berarti itu petunjuk dari yang maha kuasa Kanjeng Gusti. Ya, mudah-mudahan apa petunjuknya, apa ucapan, apa perkataannya Kanjeng Gusti begini ti. Tadi dibilang musibah nggak bakal terjadi di negara kita asal di negara kita dikasih tumbang. Maksud Kanjeng Gusti apa 1000 domba atau 1000 sapi gak gampang kita meraja kaya, tinggal beli, tinggal ngebayar, bukan sampi, bukan binatang yang kudu dikorban. Jadi maksud Kanjeng Gusti, manusia yang paling tua-tuanya di alam pawayangan, kalau nggak salah namanya depannya S, belakangnya R. Nah, saman bukan apa itu mah depannya S belakangnya N. Sanglir bukan Samsul is belakangnya R belakangnya N. Waduh. Otoy is tambah ngaco aja si Raisi. Coba Kanjeng Gusti yang jelas siapa kira-kira yang harus dijadikan tumbal ini di negara awang gantungan. Kilura Semar Badanaya orang Tegal Karang Tumaritis. Waduh. Apa itu kaget begitu ti?
Rasa diri saya begini Kanjeng Gusti, penyakit yang udah ada di negara kita, musibah yang udah ada di negara kita, nah sekarang kita ngambil Semar buat tumbal, bukannya waras rakyat kita, tapi penyakit satu jadi 1000 penyakit. Maksud diri sampean, iya kalau Semar mah mungkin bisa kita hadepin, itu yang di belakang Semar. Para Pandawa 5, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa, biar belum jadi juga sebutannya mah ada. Arjuna Satria Penengah Pandawa, apalagi kalau udah anak Bratasena mah itu si Gatut Kaca. Emang Gatut Kaca golongan itu juga apa anak Bratasena? Wah, kalau ngadepin yang lain memberani, asal udah ngadepin Gatut Kaca juga nyerah deh semua. Ampun deh Gatut Kaca mapan saking ku gagahnya gelarnya juga otot kawat tulang besi, kulit tembaga, mata kaca negara, rambutnya kawat. Barangnya obor. Siapa yang nyebut barangnya bor? Biar katanya urat kawat tulang besi ke barangnya mau bukan bor atau murun hancur. Ya rasa diri aku kilura Semar Badranaya, hidup atau mati mesti ke bawah ini ke negara Tawagatungan. Ya umpama nanti ada perlawanan dari para Pandawa 5, itu mah urusan belakangan. Yang penting merakyat kita sehat, yang penting negara kita makmur, negara kita bisa menjadi berkembang, nggak terserang musibah seperti ini. Baiklah, siapkan baja balat, sekarang juga kita berangkat ke Tegal Karangtumaritis. Jadi emang kan ya karena memang itu demi masyarakat maupun negara diri kita. Baiklah kalau gitu, oke siap, saya tunggu di luar istana. Permisi Kanjeng Gusti, bantu doanya supaya ke bawah Semar ini ke negara kita. Hidup atau mati, Semar mesti ke bawah Senopati. Baik Kanjeng, saya tunggu di luar Kang. Bantu doanya Kanjeng Gusti supaya hasil Semar dibawa ke negara kita. Di doa Durga Tangkra, selamat jalan Pati. Musti hasil Pati, jangan sampai gagal, kasihan masyarakat kita. Sebetulnya ini tugas berat mah, cuman yang namanya petugas mah ya bagaimana, atau emang begitu aturannya. Rasa takut mah takut ngejalanin ini tugas, bagaimana nanti aja dah. Hah? Baja balat negara tawang gantungan ombak segara ting klenting mungil kumpul siap. Ada yang nyaring mana? Oh itu yang tadi berebut nasi kuning tumpeng itu. Siapkan keris, tombak, panah,
celurit, pisau, pedang. Siapa yang nyuruh bawa termos? Masa urusan lagi penting segala bawa termos? Seluruh baja balan udah siap. Kira-kira kapan kita berangkat, kakak? Hari ini apa besok-besok kita udah pindah? Siap. Menyuk, 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 menyuk. Ada lagi yang menyuk, menyuk. Ayo, langsung kita menuju ke Tegal Karangtumaritis. Hidup atau mati, Semar mesti kita bawa ini ke negara Tawanggat. Siap Kanjeng Gusti, siap, 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 siap. Awas tu, atur barisan, atur barisan. Kalau ada yang macam-macam di jalan, udah jangan pakai cara musyawarah lagi, kita langsung dibacok. Kita bacok. Masa kita kudu kalah sama geng motor? Iya. Memang. Iya benar. Umpama Semar nggak mau kita bawa ke negara Tawang gantungan, kita paksa, udah jangan timbang segala mulut tuang langsung. Kita bacok. Wah, ada dibacok udah. Umpama besok pagi-pagi nggak digorengin nasi, jok kita bacok. Emang kalau lagi lapar mah galak. Aku yang mengandung perlambang, yang mengandung perlambang. Manyamalan nanyung gunung ngomong nyengalan neng lenteng mungil menyu muluan mulu manyu 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 ayo manyu muluan ditungguin. Oh, ditungguin katanya tuh. Melepas sidang dosa sangkan-sangkan suyunan Pak em ngawawin makna seuyunan Ya ada amat. kelebihan kawanan Gatel Aku pakai dicium. penasaran
aturan kapayun guna nama Pagawawi ketua RW 004 Anoma aturan kapayun Pak Pagawawi ketua RW 004 udah ketinggalan ya. Udah jauh orang-orang. Ketiduran kita di belakang, kirain belum mulai. Ya. Nyusul lah. Lumayan 70.000 mendapat. Tidur. Tumpang bosan tidur. ya diri masih jadi masih beraputih Pak Icam Cikarang beraputih Sarila kedah diapi Pak Icam Cikarang bandara sepeda nama kapayul Kemana Pak? Ada tugas dari raja. Kita disuruh ngebawa semar. Pak Jajan. Tuh anak mah nggak tahu kita nggak punya duit, taunya jajan, jajan. Makanya anak sama orang tua teh kudu sayang begitu mah. Emaknya pergi kerja mah. Mana pergi kerja? Sebab kalau dititipin ke tetangga rata-rata udah nyerah ngurusin. Rewel rupanya. Rewel. Kerjanya di mana dia? Hah? Kerjanya di toko apa di mana? Istri aku mah nggak bisa ngitung, man kerja di toko merugi. Kerja di salon, orang-orang dikrem, pengen dikrembat, dibotakin. Itu kerjanya di mana emang? Nanya lagi sekali lagi. Di perumahan Galaksi. Ngapain dia di perumahan? Bukan, di kantor, kuli nyuci. Ya, iyalah. Kuli nyuci. Cuman orang-orang megang 2 pintu, 3 pintu karena emang punya kreditan Avanza, di memegang 30 pintu. Iya, iya. Pantes kalau pulang jalannya pengejar. Yang penting mah Avanza impas. Ya pakai gede hati ngambil Avanza. Jajan. Jajan apa emang? Aci oleng. Hah? Aci oleng. Nasi goreng. Sama teh otoy. Teh botol menurut Pak. Ya. Ntar dulu, tahan. Baik. Ntar kalau udah nyampe. Wah, udah basah. Jorok. Sumur di mana-mana sumur. Duh. Romolkir semantar Rangka ini ke pangeran Kak Icam Cikarang pada sepeda mana Ayah. Rangka yang ke pangeran Icam Cikarang bandar sepeda. Alut-alutan baca balat negara tawang gantungan. Belum kita
ceritakan sampai di Tegal Karangtumaritis. Kita ceritakan di Tegal Karangtumaritis Kilura Semar Badranaya Cepot Dawala Ngalagare. Semar sudah mendapatkan firasat bakal ada gangguan di Tegal Karangtumaritis. Yang ai anak bapak mana Cepot Dawala Ngalagare ada uang Reng, dipanggil Reng. Ada apa sih lagi aki-aki, orang lagi tidur juga. Panggil orang tua mah jangan begitu Reng. Pot aya naon Dawala disaur si ojong bapak. Mangga atuh. sedikit anu parlamen anu salah manusia hukum lembur singkur sisigu beberapa siran rokawi tak usah menyerang pada sepeda beberapa siran rokawi. Udah dibilangin anak-anak bapak udah uang Pak Ijam Cikarang benar sepeda ada bantar sepeda hiburan Lampor garang tumaritis keningan mah Pak Ijam Cikarang benar sepeda tumaritis. saya Cepot bapak aya naon. Duduk dulu Pot, duduk dulu. Pada makan anak matu Gura Semara Badaraya Dirinya dia mau puluh Ajak sekarang bersepeda Dia mau puluh Asik. Pak, ada apa Pak? Duduk dulu Gare. Jadi emang bapak ngejual kontrakan? Anak mengan ngejual, ngejual. Duduk. Saya pengen punya nemek Pak. Apaan? Itunya motor gede, ya haha, nemek. Ya komek. Udah. nyebutnya aja kagak bisa. Cepat udara keren pada kawan Nusatia anu geus setirake putri ti sekarang mampi Pak, ada apa sih Pak? Kayaknya bingung. Hidup mah biasa-biasa aja, pan kita teh miskin bukannya baru. Miskin udah puluhan tahun. Biasanya bapak yang paling sabar. Duduk dulu Del, duduk.
belum dibayar itu Pak, yang Bapak ngejual kalenan. Kawan Satya Genama Ketika putra Pandawa. Sabar aja neng, sabar. Ulah jangan kudu ini salah jangan di dunia orang barang bang maratan mahan kapayun dong atau gara kapayun Bang Marta ulah jangan bang maratan anu mana bang maratan abdi langka bang maratan deui lamina saminggu katurang kamarta 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 ati kasugian Amarta ada. kahendanan kamarta amana liburan Bang Marta pulang kamarta deui batur sorangan banyak hiburan banyak rezeki diri saya nongol kepan selang bu ayah nadagun kamarta deui aturan kapoyun deui kamarta mana hati-hati tutup bulan kamarta diserangan ibu ayah mana kamarta deui jadi pindah pengaripan Amarta kamarta kasih jalan. aturan kapoyun hilang kamarta deui sawer lagu kamarta ibu ayah terbatur jangan deui kamarta kapoyun hilang dong atau Bang Marta aku lomong kamarta deui ibu ayah termana aturan kapoyun hilang dua dulu anu bangun saya abang aturan kapayon ubaya terbatur aduh hati ratu bebahu Pak Emai Ketua RT 004 anu mana diri saya nomor sapang Ketua RW 004 Kota Nawawi anu mau Ketua RW 004 lain-lain daun-daun aturan apa Nawawi Ketua RW 004 anu Pak Nawawi Ketua RW 004 aturan mah sawe lagunan Pak Nawawi Ketua RW 004 bolat pasir desa Kamil dia prianta anak ketua panitia hiburan Pak Amiro dia prianta ketua panitia
paniti hiburan deui aturan pamir dipian bodong ketua panitia hiburan pamir dipian bodong ketua panitia hiburan lain-lain bangsa diri aturan pamir dipian ketua panitia hiburan oyong diserang payayan pekayan aturan hiburan payayan pekayan kapayan sekali deui kapayan payayan pekayan bagus karingin seradeungan apa ya pekayan serang daun yang kekaya sang kandang sauyuna payaya ada bagus paya pekayan kapayan deui paya pekayan mana aturan paya pekayan kapayan payun deui payaya pekayan mana berapa tidak Jakarta payaya pekayan sauyun kebabang supaya kau aromankan ketua RT 001 RW 004 deui kebabang supaya deui aturan kapaya deui eta urang hiburan anu mana kapayana ketua panitia deui ketua pada aturan apa aturan kapayun payun deui bangga sadaya-daya bangga sadaya-daya Semar kunjung nanan Semar kunjung ya gegelar ning alam wayang aku niraga sukma ya niraga sukma niraga sukma terus terang anak bapak kelihatan sedih bapak kelihatan ada yang dipikirin teh bukan mikirin soal kesusah bener tadi kata si Dawala yang namanya susah mah bukan tibang baru emang dari dulu yang namanya hidup di alam dunia mah semuanya juga nggak ada yang pengen miskin, nggak ada yang pengen belangsak, semuanya juga pengen ngerasain senang, semua pengen ngerasain kaya. Tapi ada rahasia dari Gusti yang Maha Kuasa yang masing-masing juga udah ada tandanya. Maksud Bapak jodoh, umur, milik, rejeki yang gak bisa kita pungkir. Milik 1000 kali kita pengen kaya, kalau emang miliknya kecil mah bangga. Boro-boro
boros sifatnya belum punya, kalipun kita emang udah punya, kalau emang miliknya kecil mah ada aja jalannya yang mentak jadi habis. Karena milik mah bangga. Kalau kata si pulung teh mah tukang gendang, kalau emang milik segayung pucung mah tong boros sifatnya nyendok air di ember, nyendok air di laut ke segayung pucung. Hilang laut pun bos. Umur begitu juga, 1000 kali umur kita pengen panjang, umur kita pengen tua banget lebih dari 100. Kalau katanya maha kuasa disuruhnya pendek mah pendek. Panada ke cerita karang masih bisa tawa, karang masih bisa bercanda, tahu-tahu besok kabarnya udah nggak ada. Umur mah nggak mandang tua, nggak mandang muda. Orok aja baru lahir, kalau emang kudu mati mah mati. Jodoh begitu juga, 1000 kali kita pengen bener dari muda sampai tua, cuma maut yang memisahkan. Kalau emang jodohnya pendek mah usaha mati-matian kita ngebelain bini supaya bini jadi senang. Kalau emang jodohnya pendek mah ada aja jalannya, segala bininya lah belagu. Kadang-kadang bininya bener, lakinya nyendaglok. Ada bini apa kuat dagang lontong mau, kuli nyuci mau, apa dagang tutut mau, lakinya kawin lagi. Ada orang ketiga yang disebut plaktor apa? Bukan plaktor pak, kolektor. Lah bukan kolektor, ada juga kondensor. Ada juga provokator. Ya karena memang itu mati bang jalan, tapi yang menentukan yang maha kuasa. Hidup di alam dunia kita boleh berusaha sekuat tenaga, tapi yang menentukan yang maha kuasa. Syariatnya dari diri kita, hakikatnya dari yang maha kuasa. Ya pak, jangan dipentokin, bukan apa-apa. Asal dipentokin giliran kue. Ya sini udah mau pada mangap nih kue nih. Bercanda. Udah. Hah? Udah sebab kebahagiaan kalau menurut orang tua bukan diukur pakai harta, bukan diukur pakai pangkat yang tinggi, bukan diukur pakai banda. Hidup bisa bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya pada yang maha kuasa. Ya kadang-kadang manusia memakan tomboro sifatnya tibang sama teri aja sama ayam juga segala ngangluh, bosen lah. Ntar ujung-ujungan berbalik ke teri lagi yang disuka. Ya kalau ingat tetangga saya pak, bener kata bapak, jodoh ngebangga. Iya punya anak perempuan ada 4. Iya tetangga kita no di sono punya anak perempuan 4, hidup susah belangsak. Pikiran dia, ntar kalau anakku ada jodohnya mah kali lebih ringan. Mana rumahnya kecil, itu teman. Begitu aja anaknya ada yang suka, anaknya ada yang demen. Emang miliknya kecil, kawin namanya ngontrak.
begitu habis nikah tadiannya itu bocah ngontrak jadi nyampur sama mertuanya. Lah pindah kemana orang ngontrak? Karena apa? Karena milik, memang bangga. Mau diapain dia bagaimana? Satu-satunya jalan benar tadi kata bapak, kita kudu bersyukur. Kita juga rasa terima kasih sama Bapak Ketua Panitia, sama Bapak Ketua RW 04, Ketua RT 01 Iman. Dengan jerih payahnya acara ini terjadi. Acara ini teh udah hampir mau 5 tahun baru sekarang ada lagi. Pertama emang lagi nggak diadain, kedua kesono ini ada COVID, busut. Kalau ingat COVID mengeri banget kita hidup, rasanya benar-benar dipilihin kita. Apalagi rumah kita mendekat TPU ono COVID, asal baru 10 menit udah tweet. Orang ngumpul apa kuat ambulan teh di demo, jangan pakai suara. Alhamdulillah kita masih bisa hidup. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sampai nyampe sekarang ini, dan mudah-mudahan buat para panitia, buat ketua RW, ketua RT, masyarakat di sini juga yang berpartisipasi sehingga terlaksananya acara ini, dikasih kesehatan emang, dikasih kemudahan milik rezeki, dipanjangin umurnya ya mak, dijauhkan dari mara bahaya. Tuh ngadain acara begini teh bukan kita percaya sama perapatan, bukan, percayanya tetap padanya Maha Kuasa. Tadi bener kata ketua panitia, ini teh hitung-hitung ngenalin budaya. Hampir mau 5 tahun nih wayang kita belum pernah main di sini. Sekarang baru nyonclok lagi, mudah-mudahan besok bisa nyonclok lagi. Iya, di sini dulu banyak sanggar. Ya. Yang kedua, bapak teh manggil anak sehubungan tadi malam bapak teh keimpian. Ada suara tanpa ada rupa, nggak salah kentut pak. Si apaan nih? Letak ada suara nggak ada rupa, mah kalau bukan kentut apa coba? Bukan itu anak. Sedikit banyak di Tegal Karangtumaritis teh bakal ada kejadian, bakal ada musibah. Ya kejadian apa tuh pak di Tegal Karangtumaritis? Taruh maling juga maling menyolong apa? Kalau kayak yang lain nyolong motor, nyolong apa mah coba ke Tegal Karangtumaritis ada radio bapak, radio 2 ban itu udah mati. Apaan orang teh boga sepeda kiping 3, tiba sepeda kiping 3 itu juga sepeda kiping 3 udah patah. Orang kita bertigain sedang mengadakan musyawarah, sampainya utusan dari negara awang kantungan. Mar Semar, mana yang namanya Kilura Semar Badranaya? Busut pak, ada tamu pak. Anak biarin suruh masuk, ayo masuk, kamu jangan timbang pada ribut di luar. Minggir lu anak, minggir. Jangan-jangan mau jahat ini pak. Ih, punya pikiran mah jangan yang jahat, pikiran yang benar. Banyak bener pasukannya pak, kumaha
iya bapak mundur lu anak mundur. Jangan masuk semua, tunggu di luar. Jaga jangan sampai dia lolos ini dari Tegal Karang Tumaritis. Mana yang namanya Semar ada juragan. Masuk 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 masuk. Mana yang namanya Semar ini juragan, duduk dulu. Mana yang namanya Nyeman ini ada datang niratang ademan datang niratang ademan seumat kulingan Kata nirai kayaknya ini teh bukan Buta Denawa sembarangan pak, kayaknya Buta Denawa kerajaan. Mundur lu mundur. Asalmu asal dari mana, maksud dan tujuan apa datangnya juragan ini ke Tegal Karang Tumaritis? Jadi sebenarnya aku asal dari negara Tawanggantungan. Mana yang namanya Semar Badranaya nih? Orang mau minta obat kali pak. Iya anaknya celeng kali, biasanya asal disembur sama bapak juga. Kemarin tetangga kita lagi celeng-celeng, begitu minta air sama bapak disembur langsung mati. Sialah. Jadi maksud dan tujuan aku jauh dari negara Tawanggantungan sampainya di hadapan Kilura Semar Badranaya. Kira-kira Semar punya nyawa mau dijual apa enggak? Kalau emang kira-kira nyawa Semar mau dijual, berapa duit? Yang penting masal ada harganya. Di lebah ini Semar bakal kaya mendadak. Yang penting masa nurut aja nurut. Umpama 1 juta, 2 juta, 100, 200 juta, 1 M masih dibayar. Mual kredit ini mah, mual kredit. Nggak pakai COD, cash ini mah cash. Yang jelas ngilulat nyemal nulut atau nyumul. Ngilulat nyemal badlanaya nggak nulut mau nimangnya mau nggak mau nyemal mau nimunun. Apaan nyemal mau nimunun? Buset. Emang orang mulutnya kalingan sama hidung. Apaan mau nimunun? Kata kita mau dibunuh kali. Menyol, betul. Ngilingan ngade. Ya taruh, mundur. Jadi begini juragan, sesusah-susahnya Kilura Semar Badranaya juga atuh kalau ama mati takut.
ditawar-tawar, masa nyawa lagi mau ditawar. Ini mudah penghinaan Bapak. Iya, kalau saya mah Pak ada yang berani nawar nyawa saya, hari itu juga lehernya saya kejar putus. Ya udah Bapak mundur, ini mau urusan anak. Mundur deh Pak, mundur. Aduh ayah anaknya. Jangan lagi sifatnya anak Bapak juga ngerasa kahina. Ini pada buta dan awan. Semuanya Bapak serahin nama anak, tapi anak kudu hati-hati. Anak Bapak cepot dawalak nalagare. Takdir teh bangan dipungkir kadarat teh bangan disilang. Lu apa gua aja ngadepin rek? Udah kamu deh aja ngomong, saya mau bukan apa-apa kalau ngomong sama orang gedean grogi. Lebih bisa grogi. Kemarin juga kita dipanggil sama ketua RW 04 ngobrol, saking groginya apem 2 piring habis. Pak grogi itu melapar goblok. Bener. Bagaimana dawala? Sekarang mau begini aja, lu pada balik aja dah. Lu nggak balik ini dari Tegal Karang Tumaritis, sekarang juga gua patah-patahin kaki lu. Apaan? Hah? Apaan? Buset, dia lagi aja yang ngomong. Lu kagak mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis, gua patah-patahin kaki lu. Udah yang lain memunun nantinya yang ngademin anak-anaknya tangkap anu mati. Jangan hati-hati munun emang ngademin unil ngaleng nyemot mengecil ngapang. Bagaimana ya? Munun. Tapi kita bawa pasukan tenang, ini menggampang. Jangan lagi ngalah nyelik nyemin dan ngumul inum. Hati-hati, jangan semua liatin. Jangan jatuh lawan tinggal mundur nilai nyampean mana nilai aku. Gak surang lawan ini orang. Ya udah, kapan lagi kita berbakti sama orang tua kalau bukan di lebah ini Kang Del? Iya siap, mati kita siap di lebah ini, ayo. Saya
dilawan. Kita mah kalau perang oga pelan-pelan, pengennya perang buru-buru, boro-boro perang sama musuh menyeng di rumah juga pengennya buru-buru. Kelamaan kan, aduh nguras tenaga, aduh udah nggak ada kekuatan mau mundur. Mau kaya enggak? Siapa juga pengen kaya, ini bener tadi kata bapak, kata milik kita bakal datang. Benar mau kaya, mau kita punya simpenan Harta karun kayaknya. emas kuning, wah ya emas, Nanti sama tuh. emas batangan, tahu kuning, duit apa perak sih, kata kuning. Disimpannya di lemari apa di brankas, tahu di bawah pohon bambu. Asal pagi kita simpan, asal pagi kita simpan. Emas itu mah berarti Mas apa? Bau. Tadinya mah nggak bau. Sekarang tahu atuh. Wah sialan gue. Alah segala ngeledek kayak kamu deh yang lain masih. Melawan Buddha dan Nawa. Kacang cilik, kacang cino, kacang panjang mikir kira-kira takut atau jangan maju. Perang si jerat mundur. Lah siapa yang takut apa lu goblok? Darah tinggi, kecil-kecil juga. Itu perang jadi mukul kagak, ntar mau maju, ntar giliran kita mau serenteng mundur. Begini deh, daripada kita main silat-silatan mah nggak ada artinya. Taruh silat kita rapat, kalau kagak kuat mah mati-mati juga. Maksud lu kita main gantian pukul, mau cara minggu, mau cara bulan, mau cara tahun tuh pukul gitu. Pakai segala minta main gantian pukul. Dari depan kali takut di situ, nih dari belakang tuh.
ngebiasa dari belakang. Maksudnya dari depan. Belum tahu aja di situ perang dari belakang. Kalau tukang gambang pengennya dari belakang, dikasih depan emang nggak mau. Orang bininya rada miring. Si tukang gambang udah dadak perang apaan itu? Si burung bari senggak, masa perang bari senggak? Udah pukul, jangan ngedengerin tetangga. Itu tahan, ayo. Dipukul sampai terkentut-kentut. Orang lagi meleng dipukul. Jangan curang atuh goblok. Kapan tadi lu yang nyuruh mukul? Lagi gua suruh mukul, gua lagi diem lagi meleng berarti. Enak perang begini nih ngejek satu tukang trompet melembung mana karang melangkah tukang trompet satu-satunya itu tukang trompet dari Pasar Minggu, dari Lenteng Agung. Makanya dia membagiannya kalau enggak 80.000 acara-acara mau nggak datang dia sebab jauh. Ayo pukul, jangan banyak-banyak ngomong, tahan, ayo. Kan emang udah kagak kuat, sakit banget ini mah. Sama bagian dah keleh ya keleh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, cakep. Kalau ada umur kita panjang boleh kita menumpang mandi. mandi mulu. Jadi kokok beluk kali, mandi mulu. Ayo Reng, kita serang, jangan sampai dia bapak kita keganggu ini sama buta denau. Bagaimana keleh kon? Apaan? Keleh. Padahal masih udah berusaha sekuat tenaga diri saya. Keleh ini. Mundur atau mundur. Bagian saya mau langsung balik ya. Enggak nungguin yang lain. Bareng balik bareng. Sekarang lagi banyak gangster. Hati-hati kita keluar teh kudu bareng-bareng, kudu rempuk. Kita mah kadang-kadang heran sama anak muda zaman sekarang itu. Orang nggak salah nggak apa, tahu-tahu diserang, padahal mah itu teh rusak masa depan dia. Apalagi kalau apa ketangkep sama aparat mah berarti dia nanti bikin surat kelakuan baik susah. Nggak punya surat kelakuan baik berarti nyari kerja bangga. Apalagi ntar udah punya anak, kalau bisa mah jangan, awas anak kita hati-hati kalau keluar malam. Jangan kita sembarangin, zaman sekarang anak muda rada luas. Saya balik ini, ya terserah apa tadi suruh mundur, itu gini kan ngomong baik. Ini membilangin, ini mah curiga, apalagi yang bawa motor. Kalau motornya kenceng, kalau kayak Saman itu legenda. Yang kalau digas itu motor bukannya mau malah nahan. Yang kenceng ke bangsa pakbor tuh anggotek. Mana sebakbornya pada patah. Kayak gitu punya pacarnya orang Kerawang. Orang-orang bakal Kerawang gak berani naik motor legenda, pajaknya mati 19 tahun. Ini mah orang nemuin demenannya berani, baik mana udah ngepul. Kira udah bener udah pengek. Padahal
Perabotan apa? Ada aja banyak bocah kecil. Bukan perabotan jaipongan, bukan. Perabotan cilok. Sama. Ayo, udah garing, cepot, jangan 1 lawan 1, 3 sekaligus lawan diri aku pengen tahu. Sebelum ke bawah Semar ini dari Tegal Karang Tumaritis, aku nggak bakal mundur rudel garing cepot.
titip salam pekanjang kampung Medan keliwin angin putih mun isuk anjeun rek balik pekanjang kampung Medan masih kasih jalan pakai jet kampung ini. Kampung Medan mana Ada serangan dan Aceh sekarang sebab beja apa Andri Kampung Medan kapoyonan apa Andri Kampung Medan bege angin apa Andri Kampung Medan mana Kampung Medan sebab beja Bang Andi Kampung Medan bisa penuh tangan duri Bang Andi Kampung Medan begat dan Bang Andi diserahkan Bang Aceh Medan sekarang ada yang mana ayam mak kori berarti Kampung Medan apa baik yang tenaga dede berarti Kampung Medan dari kesernya berarti dari hati malah ya kan berarti lelak nikahku oh di harap diserang Bang Haji Madri yang mana lupa noda iya sih dari Bang Andi diserang anak Bang Haji Madri Bang Andi ada Bang Andi Korea Korea kemaratan Apayun Bakar pada serangan aku ayat dari dia bisa para kenaja yang betul ibu rangan
salendra katong salendra salin sumawa salendra salin pawarsa ya salin pawarsa bagusnya mah jangan tibang anak-anaknya ku tanggung mana Semar suruh maju ya kalau memang Semar rasa nggak senang nyawanya mau diambil badannya mau diambil Semar yang suruh maju jangan tibang anak-anaknya ku tanggung sombong sebut denawa hidup di alam dunia mabuta denawa kita jangan sombong kita gagah ada lagi yang lebih gagah kita kuat ada lagi yang lebih kuat dibandingin yang maha kuasa mah kita mah gak ada apa-apanya Nah sekarang bapak saya disuruh maju anaknya jangan maju terus buat apaan punya anak kagak ada belanya ke orang tua namanya orang tua punya anak dari kecil dikejar gede udah gede supaya dari sononya mah supaya bisa belain orang tua nyenangin orang tua anaknya pakai kagak boleh disuruh maju bukan apa-apa akhirnya diri sampean juga ngikut jadi mati dawala mati mau berantem ya mati nggak berantem ya mati mati metakdir yang dari yang maha kuasa kullu nafsin daikatul maut setiap yang hidup pasti bakal mati tuh oh jadi maksud diri sampean mau ngelawan diri aku lah datang kemari nggak ngelawan buat apaan ketimbang capek-capek diongkosin mana dikasih makan mana dikasih rokok mana ngopi nggak berhenti-berhenti masa nyampe sini kagak ada gaweannya mending dia balik ketahuan dia tukang trompet sono ngikut dalang once kayak tukang trompet dalang once itu iya ini merombongan apa aja kalau gitu diri sampean mau ditangkap coba tangkap mulai di situ rasa tani jalan si udah saya sayang nih sayang begitu lagi mau ngelawan diri aku ku tanggung saya tuh belakang
berantem kayak badut. Perang si boro-boro depan sampai pantat diseruduk juga. Macem-macem beneran anak Semar. Ayo apa tadi bilang jangan timbang 1 lawan 1, 3 lawan diri aku sekaligus. Bagaimana Kang Del? Lah bagaimana keleh? Cepot tersanggup eleh atau ngaku kelehnya juga malu. Lah keleh mau malu-malu amat emang udah kagak kuat. Tapi Kang Del Cepot teh keturunan Semar. Yang namanya Semar gudangnya ilmu, enggak sifatnya pabriknya ilmu, cukup pendapat, cukup pengebisa. Masa anaknya tiba berantem lawan setan guru keleh, mati aja tuh. Orang-orang dari mana-mana nanya ke Semar, belajar ke Semar. Ini mau orang tiba sama orang tua tiba ngecilin aja si goblok, si tolol tiba malu-maluin keturunan. Jangan kelewatan lah Reng. Jangan lagi sifatnya gua, lu juga belum tentu. Liatin, makanya liatin, belajar ilmu, belajar, cari ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini mau belajar ilmu sama bapak kagak mau, sama orang tua teroman yang ngecilin mentang-mentang rasa pinter, makanya goblok terus goblok. Allah. Ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita bukan hanya di alam dunia, di akhirat ilmu yang nolong kita goblok. Tolong. Lah si Gareng si pedas ini omongannya. Habis malu-maluin orang tua. Siapa yang kagak malu coba? Anak Semar mani dua-duanya nggak kuat ngelawan timbang ngelawan setan ya. Nih Gareng putra Semar Badranaya, ilmu penemu aji pengerti jampe pemakai udah ada di sini semua. Si Gareng memang kalau ngomong kayak tukang trompet, ngagul be ngagul. Iya lah, iya giliran ngedalang segala pecah oncom disebutin. Namanya gue lapor nih Mas Semar kesurupan. Ayo coba festival nasional lawan kita tes nasional, judulnya apa? Dorna Kesurupan. Kata kita mah jangan Dorna Kesurupan, Dorna Cepirit lebih bagus. Udah mundur, lihat ini, jangan lagi sifatnya kalah, seri saya minta dikubur hidup-hidup. Busuk. Saksikan sanak saudara besar kecil sama sekalian, ikan kakap ikan muak kancil kesasar di pinggir kali. Gila itu gila lah tuh pakai segala seri minta dikubur hidup-hidup. Malu atau membawa topi logam jaya sama Bang Andi sama ketua panitia Bapak RW 04. Lah bukannya tiba ngagul, saya buktiin hari ini juga saya bersumpah demi Allah demi Rasulullah, takbir Allahu Akbar. Nah bukan timbang janji, akan saya buktikan demi kiamat.
Ya udah maju dah. Ngomong-ngomong hari apa ini? Hari masih masuk hari Kamis. Dikit lagi hari Jumat. Waduh, cilaka. Lah cilaka, bagaimana lu berantem ge belon? Segala sesuatunya kudu pakai perhitungan. Makanya orang zaman dulu mah sebelum nikah dihitung-hitung dulu. Ninggang di Lara, ninggang di Pati, ninggang di Naga. Naga dari mana? Jangan sampai kita kecaplok naga. Diriin rumah orang zaman dulu mah biar rumahnya jelek juga pakai perhitungan, ke sembarangan main diriin aja. Makanya orang zaman dulu mau berkah yang dicari, bukan kaya yang dicari. Kalau kita berkah yang kita cari, kaya ngikutin. Tapi kalau kita nyari kaya, berkah belum tentu ngikut. Sekarang secara logika orang zaman sekarang kalau kita pikir-pikir, nyawa kuat ribuan hektar diserang sama kiong. Ribuan hektar sawah diserang kiong. Berapa kencengnya kiong? Kuat habis diserang kiong. Karena apa? Orang sekarang mah nggak pakai pantang pemaling, nggak pakai hitung-hitungan. Tibang taunya hari semuanya hari bagus, belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta alam seisi-isinya, segala-galanya ada tempat istimewa, ada hari istimewa, ada waktu istimewa. Benar juga sih Garing itu kan. Kalau lagi hidup sih Garing. Lah apa tadi kita habis makan sayur lodeh? Iya, cuman nasinya kagak. Biarin kita mah sayur aja kita gadoin. Itu ge berkah. Jadi maksud lu kata bapak, kalau hari Kamis apalagi udah menginjak Jumat, jangan lagi sifatnya musuh yang gede, anak kecil jangan dilawan. Sebab itu hari apesnya diri kita. Terus jadi ini lu bagaimana sekarang? Kalau bukan hari ini saya berantem, tapi karena hari Kamis udah masuk hari Jumat, maaf aja saudara, saya nggak berantem. Bagaimana besok kalau ada yang nanggapnya hari Sabtu, saya baru berantem. Sialan bener. Iya, ada aja akalnya. Udah kagak berantem, gua diomelin. Mana kaos gitu, boga dulur teh. Bukan kaos gitu, kaos kutang. Maneh sewat ke akang apa akang berantem dawala. Iya tuh mani kaos-kaos. Gila. Bebeja ke bapak tuh bapak kumaha ieu bapak. Ayo. Anak Semar maju 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 maju. Dawala ngala garing cepot rasa nggak sanggup langsung menemui Kilura Semar badanaya. Bapak ada apa deh? Wah tewas bapak. Nggak sanggup bapak. Nggak sanggup abdi oge bapak. Tewas bapak. Siap-siap kapurko
serang tersanggup bapak tersanggup duduk sama dia Maribaya suwe maafin saya pak duduk keadilan merdeka wajib dijunjung keadilan merdeka bangkit sonade wajib dijunjung abdi ngapa pakai jang bedeng mau apa bawa hadap abdi mabos sengangan pakai jang bedeng putus dengan putus cai begat aking John Mede bisa disambung deui pegang cinta aking John Mede heset yubarenang soal cinta aking John Mede dong dipakai kaulinan pakai jarmede diserang abang abdi mudas masjid hese mularek papisah aking John Mede tapi ngomong aking John Mede ularek katalangan jurang diserangan kuat di anu bager deui anu manang murah datang aking John Mede kesepatara mengliring aking John Mede diserangan ku Bang Andi anu bager abdi ngapa Bang Andi Pakayon aking
berusaha sekuat tenan, udah jangan ngomong lu mereka, semakin lu ngomong gua semakin gondok rasanya.
Itu emang ada apa namanya orang sama saudara mah jangan pada ribut. Tong boros sifatnya ke saudara, ke tetangga juga biar pada akur kudunya mah. Lah bukan apa-apa saya ditipu pak, saya udah dikatain, saya udah dimaki-maki, berantem kagak. Habis kalau emang hari apes kentut, udah jangan ngomong. Terpai pagi gak gua ajakin nyarap, lah emang dapat, nggak tahu. Saya udah berusaha sekuat tenaga tapi nggak ada kekuatan bapak. Jadi bagaimana ini? Bagaimana ini pak? Barang mah begini anak, bukan berarti bapak nggak kuat lawan ini buta denawa. Kuat mah kuat. Bagusnya mah kita jangan lawan ini di Tegal Karang Tumaritis. Maksud bapak, kita lari dulu ke hutan, tar di hutan baru kita kenal buta denawa nggak kenal sama kita. Nah jadi kita jejadian murun. Gareng jadi satria, cepot jadi satria, udel jadi satria. Nah rame ini pembahasannya nih. Kewenehan bener. Bapak jadi satria, masing-masing kita jadi satria. Beres deh ini mau ayam mau berhenti jam 4 ini meni, biar dekat masjid juga. Ayo anak udah jangan banyak ngomong, ayo kita lari jangan sampai ketangkap diri kita. Tarik. Cepot masuk ke dalam hutan, dia mah di hutan udah biasa main di hutan bisa, kita nggak bisa nangkep Semarudel Garing Cepot. Maksud kakak ini mau dibakar aja pak kakak, kita ngawasin dari udara. Ntar begitu dia keluar rasa kepanasan, keluar dari dalam hutan, baru kita tangkap. Beres ya tukang, mundur, diangkat saja kita awasin. Patih Lorda Sakti meramalkan dia punya ilmu ajian perajakan. Inanda kuma pradap dia kumata kaji. Inanda kuma pradap dia kumata kaji. Ajian brajakeni kaca mau dikepung pakai api pada diri aku, mau dibakar dari utara, dari barat, dari timur, masa kudu mau lari kemana keadaan ini semar badannya.
menurut cerita hutan dibakar, maksudnya supaya Semar Rudal Garing Cepot nggak bisa lari dari hutan, dari utara, dari barat, dari timur, juga ke selatan. Api menyala mengepung hutan, Brigading Ngapring Gacala. Hidup waktu yang maha besar. Ya, inilah hutan yang dikepung pada api. Menurut cerita hutan yang kebakar, cuma Dawala yang kelihatan lari, Semar Garing Cepot nggak kelihatan, hanya gundukan abu sisa hutan yang kebakar. Di tengah alas Brigading Ngapring Gacala. Waduh, Udel kelihatan lari iman, cuman Cepot Garing Semar gak kelihatan. Ini ada tumpukan abu, jangan-jangan ini abunya Semar. Semar nggak ke bawah, tapi abunya juga namanya tumbal sama emang. Mau dituang di air nanti, masing-masing masyarakat aku minum air rendaman ini abu Kilora Semar Badranaya. Mau ditempatin pada diri aku. Udah kamu atas semua. Kanjeng Gusti, nih Semar udah jadi abu, langsung kita temuin Kanjeng Gusti kita. Semar udah ke bawah, ini pada diri kita jadi abu. Dawala lari selari-lari, akhirnya sampai di kaki Gunung Himalaya. Kebetulan di kaki Gunung Himalaya ada gua, jadi Dawala ngalor nggak bisa, ngidul nggak bisa, ngulon ngetan nggak bisa, sebab kejaga pada Gunung Himalaya. Rasa bingungnya Dawala sampai di kaki Gunung Himalaya. Man, tadi macan, ada macan yang ngikut-ngikutin. Cuman ini gunung kesono tinggi, kesono memana udah tinggi, miring. Mati ini megubahannya, man. Bapak Megareng Cepot kemana murun,
udah kagak kelihatan apa masih hidup. Maksud, ada lobang mah. Kalau kata orang tua dulu mah ini teh gua ngurunnya man. Apa man? Gowok. Ini bagian gowok ya gowok teman. Cuman ini teh gua dari dalamnya kayak ada bohlam. Ada yang buang neon kali. Ada kayak ada cahaya lagi kelip. Jangan-jangan mata macan lagi. Begitu gua ngomong, oh, muka gua dicaplok. Macan ngering nelor goblok. Elah macan nelor, yang nelor mah kebo. Bukan macan. Gua pasrah menyang maha kuasa aja man. Siapa tahu ini teh bukan mata macan tapi emas, tempat penyimpanan. Zaman dulu mah banyak perompak, banyak perampok man. Jadi kaya murun gua kalau ini memang ini emas. Gua masuk mana? Cuman ini lobangnya mah kecil man. Cuman lisik. Artinya lu lisik. Masuk. Bahasa Inggrisnya meledi. Masuk. Dalamnya melega ongko, anget ongko gini kan. Lah iya ini dalamnya bener bebas mat gua pediri gitu. Anget bener ini mat. Set. Ini buntelan apaan man? Jangan-jangan buntelan bolong sama dalangnya ini man. Sebab dia mah biasa bergaul sama buntelan. Iya. Itu mah ada temennya dia. Wah, pakaian man. Cuman ini pakaian atasnya berlian. Mute-mutenya kayaknya emas bener man ini. Pantik krilip sih. Kayaknya bukan pakaian orang sembarangan, nggak mungkin pakaian si Acep mama. Wah, pakaian Acep mah rata-rata dekil. Ini mau Acep, Acep. Iya, tadi ini mau orang Pekayon Acep teh. Cuman sekarang ada di Bojong Menteng sebab yang di Pekayon habis. Sekarang ikutin bininya di Bojong Menteng. Orang lagunya banyak kayak gitu kan. Tenang Cep, gue lagi akulin Cep. Cep. Lemes man Cep. Oh dibaik. Gue mau pakai mana? Meto pakaian apa ini? Dipakai ke pakaian pada sidawala. Pakaian apaan ini ya? Ribet banget. Ini jangan-jangan pakaian bejidor zaman dulu. Ribet sih rumahnya. Ya. Hah? Apa kuntal kantil? Man, gue mau jalan ke kampung mana? Bapak orang kampung Majer. Biasanya umpama nih, gue RW. Dari mana Pak RW? Gue ngaku RW. Iya. Dari mana Pak RT? Gue ngaku RT. Ya gitu. Iya. Gue mau bagaimana ngikutin lah. Iya. Dari mana Ton?
jadi daton. Kalau dari mana lah? Kata gua minta banjir. Iya, ya, man, gua jalan mana? Dan apa di sini aja belak, makanan kagak ada. Coba air nggak ada. Coba cilaka kita ini. Saya mana suara lagi begini biasanya mah ngopi, enggak ini mah. Oh nggak ada, belum murun. Ada si Acepnya aja emang dia orang kalau dikasih kopi bukan diseduh, dibungkus. Emang orang gitu. Cuma makanya songkonya ke dalam kopi dulu. Kalau dipakai pada hitam. Ya. Cep. Oh. Ngomongnya pakai mic apa Cep? Supaya tahu. Ya. Mau langsung aja jalan. Dawala yang belum tahu kalau itu teh pakaian Pramesti Batara Guru. Masuk kampung keluar kampung maksudnya supaya ada yang nanya, supaya jelas dia ngakunya. Belum diceritakan bertemu dengan masyarakat, kita ceritakan gegernya kayangan jagat Suralaya. Panci Narada memanggil para dewa. Dewa, Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, tewas kayangan jagat Suralaya, cilaka. Kumpul. Batara Indra. Ada apa ya? Duduk. Batara Indra, Batara Surya. Kalau Batara Bayu duduk. Kalau Batara Indra yang duduk. Ada apa yang panggil Batara Indra, Batara Samu, juga Batara Bayu? Cilaka. Pramesti Batara Guru hilang dari istana kayangan jagat Suralaya. Berangkatnya nggak pamit, nggak ketahuan berangkatnya Pramesti Batara Guru. Yang takut terjadi apa-apa pada Pramesti Batara Guru. Anak cari di mana adanya Pramesti Batara Guru, bawa balik ke kayangan jagat Suralaya. Bisa celaka kalau kejadian Pramesti Batara Guru nggak bisa ketemu. Kacau ini kayangan jagat Suralaya. Anak ini yang Pramesti Batara ini hilang dari kayangan. Di kapan yang nggak ketahuan,
hari apa, kapan berangkatnya mah tahu-tahu udah gak ada, tahu-tahu kosong ini istana. Waduh cilaka ya, cari dimanapun adanya bawa balik Pramesti Batara Guru. Enggak, ayo kakak kita cari dimana adanya Pramesti Batara Guru, kita bawa balik ke kayangan. Mangga si ya. Misi yang harus ketemu Pramesti Batara Guru. Rai Pramesti Batara kemana Rai? Ini kakak nungguin Rai. Mundurnya para dewa tujuannya mencari Pramesti Batara Guru. Belum kita ceritakan bertemu pada Pramesti Batara Guru yang palsu, kita ceritakan Kilora Semar Badranaya sampainya di sumur Telaga Nyamuk bersama Cepot maupun Nalagareng anak. Udah coba kita di sini dulu, kita istirahat ya. Sambil istirahat, sambil narik napas, rasanya capek gening orang tua lari segini jauhnya. Gaya surat kembangan yakin surat suci yang sekarang mana sepeda kini suci. Istirahat di sini dulu anak. Singa kurang aja dihiji. Hey, jangan sama sisa hati, jangan sama sisa hati. Pemuda zaman merdeka, tanggung jawab kebangsaan, pemberian mana, tanggung jawab kebangsaan. Duduk kanan. Coba asik. Bapak dia mari Dibungkus. ampun lo ayah di kota Bandung, lo ayah di kota Bandung. Ampun Jadilah nomor nikah Kebangga sebelum ke daerah 001 Nomor
Babang Sutoyo Ketua RT 001 Jaga Bogor Dari janji Pak Amir bilang prihatin kedua panitia Duaan berisi kicepan Pati Daya bagus silih tendek Suci Bani mede mana bani mede mobil bani mede anu rusak gakota bani mede anu mana nu dimaksud bani mede anu bagus nonton dia Kaboneran abang di mededei Anggap besok wata Bani medan mana Jadi jajan Bani mededei Ngobrolna batu dua Naik mobil angkot Tentang Bani mede yang dari indah tak itu maksudnya nah panen itu Bani mede tulus apa dan perlu Bani mede disayang-sayang kakak jadi obor yang kepada rek diputuskan HTT beradu mikir supaya sepeda begitu abon seorang barang batin bayang-bayang sedangkan adanya muda aduh kumapa yang kebayang sebelum pikiran anak kering ajak jauh cinta loba rintangan turun rintangan tak juga berang payang gaya sepada dapat bentang entah itu entah ia beraya bergaya ada bahaya bergaya tapi aneh kaya berhadiah nama saya bergaya diri tunggu apa rasa waktu kuliah pagi zaman hati letih nyarita tahu maksudnya waktu gurit aduh dagingmu nah kami asing dalam buku babarengan kaitan sekarang pada sepeda seuyunan kaitan sekarang seri asing seperti wahidi satu
sumur Jalatunda membawa 2 putra Gareng maupun Cepot berusaha salin sumawa, ya salin sumawa. Boleh kau jati kelangkasa. Kalau anak pengen tahu ini yang disebut sumur Jalatunda, dan mudah-mudahan sampainya kita di sumur Jalatunda pertama atau pikiran bisa lebih tenang, yang kedua bisa tahu kira-kira tujuan apa Bapak teh mau dibawa ke negara tawar gantungan. Ya kalau kata saya Pak tadi, ngapain Bapak kudu lari? Kalau kagak lari mulun Bapak jadi kena. Tadi yang tawaran pertama, Bapak punya nyawa mau ditawar, mau dijual. Kata saya mau jual aja Pak, taruh hidup ya miskin terus, kali mati memurun anak Bapak pada senang, orang pada megang duit. Coba itu anak kuat punya pikiran ke situ. Terus sekarang jadi bagaimana ini kita Bapak? Coba anak masing-masing mandi. Di dalam ada 2 sumur, mudah-mudahan dijabah pada Yang Maha Kuasa doa kita. Siap Bapak? Siap. Cepot Ke heula Bapak, Gareng heula. Gareng mandi nggak nanya-nanya lagi, yang dia pikir yang bagus mah air yang bening. Nggak taunya air bening bisa merubah wujud nala Gareng, bukan cakep, malah wujudnya jadi jelek. Keluar dari sumur Jalatunda Bapak, ada apa anak? Begini kan jadi begini Bapak. Coba tuh dulu kemari. Semoga datang Giningan saya jadi dagul Bapak. Anak mandinya di air yang bening apa yang mutek? Lo mandi mau di mana-mana ke air yang bening, salah. Kalau mandi biasa emang apa ini mah tujuannya mau berserbat seperti apaan Pak? Mau bebersih diri. Jadi maksud Bapak mandi di air yang mutek supaya apa? Supaya segala kekotoran diri kita, dosa-dosa kita diampuni namanya Maha Kuasa. Terus anak mau mandi baca doa enggak? Lah kagak. Sekagak-kagaknya doa yang panjang. Kalau emang tujuan kita mau benar, tujuan kita mau baik, pakai doa bismillah. Perbuatan yang baik mah kudu atas nama Allah. Zaman teu boga ilmu pisan atau ngaji makani sata acana orang mandi baca bismillah bismitil. Maksudnya baiklah betul. udah jangan dengerin si Cepot lah. Udah mandi. Jadi kalau air yang botak mecak ke Pot, mandi kalian mandi.
jalan tunda cepot maupun nala garing berubah menjadi Paja Satria, berubah menjadi Cakra. Ya bigening kasep aya nama bapak, aya nama orang ka awewe sukan melaku terus kamari megoreng taya nu daek taya nu bogoh. Ya makanya biar rupa kita jelek kalau akhlak kita bener mah perempuan juga apa yang jelek ada, yang cakep ada. Adilnya yang maha kuasa, masing-masing juga punya jodoh. Sekarang kita jadi bagaimana ini Bapak? Bukan timbang rupa, kalau bisa mas suara juga kudu berubah. Sebab kalau suaranya nggak berubah, biasanya orang yang nggak kelihatan ya kalau suaranya maka kenalan. Yeah. Nah, benar itu. Yeah. Kerja pajak. Yeah. Suling bambu. Anak bapak memasing lagu aja mah. Lagi susah kayak gitu juga. Udah mangap. Maksud bapak mangap. Telan. Waduh. Pagi-pagi makan udah aki-aki. Coba nyorak. Ya. Diadakan sidawala nggak jadi cilaka diri sampean. Nggak diadakan sidawala nyawa diri sampean mau coba-coba. Wah. Brengsek ini mana nih? Brengsek ini mana? Maafin saya Bapak, saya kebawa emosi sih emosi. Jangan Bapak pagi-pagi digeblokin. Maafin saya Pak. Ayo Pot. Kakang Semar, itu mah omongan Arjuna. Iapan suaranya sama. Ya terima kasih Bapak, saya udah dikasih rupa yang bagus, dikasih rupa yang cakep, nama juga mau diganti. Jadi nama saya Sukma Layang Sakti. Cepot, Sukma Layang Geni. Jadi saya Sukma Layang Geni, saya Sukma Layang Sakti. Ayo, Bapak juga bakal merubah wujud Bapak. Semar Badranaya, Jangkelek Malik Warna Tatya Praja Satria. Bapak mau ganti nama Bang Paku Alam. Bang muda. Paku itu incekan atau pegangan kehidupan. Alam adalah kehidupan yang kita jalan. Bapak juga bakal menuntut Pramesti Betara Guru. Kalau gitu masih saudara juga ini yang kagak bener. Bapak bakal kekayangan jagat Suralaya. Anak lawan patih-patih yang menjadi pengganggu kehidupan diri Bapak. Enggak atuh Bapak.
jangan bapak aja karang mah, anggap aja kita teh orang lain. Wadah, Prames di Batara Guru turun dari sampai dari kayangan jagat Suralaya. Kita serang nyata dengan cara tawaran agak belum diceritakan Bang Pakualam kekayangan jagat Suralaya, suk melayang sakti, suk melayang keni menuju ke negara Tawang Kantungan. Kita ceritakan Dawala yang menjadi dewa bertemu pada para dewa, langsung turun melihat si Dawala. Inilah Pramesti Batara Guru yang palsu bertemu dengan para dewa. Udah biasa begini nandak nggak ribet. Giboy ada Giboy. Itu Pramesti Batara Guru. Waduh, jangan dia ngegoda kita. Iya, hampura diri kaulah kau bisa jadi pelipur kenapa bono kerabimu hampura diri kaulah kenapa bono kerabimu
takdir tebet nanti ningali Pramesti Batara Guru, Batara Indra, Batara Bayu, rasa bingung lihat Pramesti Batara Guru. Ini siapa lagi nyebut Eyang? Jangan saku-akunya. Eyang, kaulah Batara Indra. Emang gua siapa? Waduh. Eyang Pramesti Batara Guru, Raja Kayangan Jagat Suralaya. Ampun anak, Eyang lupa. Kirain kali Eyang bejidor genengan dewa. Kudu sabar. Ini teh ujian pimpinan mah biasanya begitu, anak buah diuji kira-kira sabar apa enggak, kuat apa enggak. Batara Indra dari mana? Dari Kayangan Jagat Suralaya. Eyang Raja Kayangan Jagat Suralaya. Murun adanya di atas. Iya, Kayangan mah di atas. Balik Eyang. Eyang meninggalkan istana Kayangan Jagat Suralaya. Untung nggak ada penjahat, nggak ada yang ganggu Kayangan. Coba kalau ada yang ngeganggu Kayangan, bisa cilaka deh, sebab kerajaan nggak ada rajanya. Eyang nggak bisa kabur.
Abad yang gak bisa kabur. Bisa dewa kudu gak bisa kabur. Yang lagi mabung, lagi ngerontogin. Waduh, Habis. Dulu tuh habis kali. masa dewa ngerontog? Apa? Siapa yang ngedumel di belakang? Saya buat taruh baik. Maju, maju ya. Jalan dewa lagi diomongin. Waduh, waduh, waduh. Dewa enteng tangan kan. Ada bonggan pimpinan lagi diomongin. Kalau mau ngikut-ngikut. Kalau enggak, jangan pimpinan diomongin. Ya yang maaf ya. Maaf. Ayo ngikut dalam once kalau emang mau ngomongin ya. Apa ya? Jadi yang gak bisa terbang ke kayangan, kata yang lagi mabuk. Jadi yang turun dari kayangan jagat Suralaya mesepi dunya merame genengan. Dulu mada sanggar di dunia, banyak pelayan itu yang resep mah warungnya atuh yang ngelayaninnya banyak. Yang birdi tuangi, kacang diusapi, dikupasi. Masa dewa lah, dewa gitu boleh. Dewa lagi modern, dewa ngikutin zaman. Dewa minum bir mah Bang Amir. Besok mah begitu kita nyampe ke kayangan jagat Suralaya, bidadari kumpulin. Maksudnya yang ajarin nari. Yang pengen lihat bidadari nari. Waduh, nggak setuju, mau disumpah. Ya. Apa yang tajak lah pimpinan mah tajak tunjuk doang ya boleh. Namanya pimpinan, pengen gak dibayar, pengen gak gaji diri sendiri. Ya ampun. Yang mau nemplok, maksudnya yang bonceng. Sebab yang tadi yang bilang yang nggak bisa kabur, yang lagi mabung, belum waktunya kabur. Ya. Naik yang naik. Awas jangan kenceng-kenceng ti ponggok. Masa terbang wah guru itu rame banget geningan gedung apa tinggi-tinggi. Apartemen itu ya. Oh itu apartemen. Banyak jable situ. Itu yang bongkok mukanya serem. Itu polisi tidur itu mah. Polisi tidur ya. Lindes aja lindes. Polisi tidur itu. Masa manjak melenggut. Oh Acep itu. Ini yang katanya orang Pekayon itu teh. Ah dia mau orang Bojong Menteng. Yang Pekayon udah habis dijual ngikutin bini. Waduh, dewa udah macam-macam bener. Yang pancin narada ketemu ini Pramesti Batara Guru ya. Pramesti Batara Guru
palsu langsung dibawa ke kayangan jagat Suralaya. Masing-masing dewa curiga cuman gak ada yang berani. Dan sebab bagus jelek juga namanya pimpinan. Kayangan jagat Suralaya dirobah, yang tadinya tempat ibadah dijadiin tempat hiburan. Bangunan juga masing-masing yang bagus digempurin namanya Sidawala. Bukan cuma kebodohan Dawala, tapi rasa dendamnya Dawala. Ada Prames di Batara Guru. Itu kayangannya Tunda kayangan jagat Suralaya kita ceritakan di negara Tawang Gantungan sampai Nyepati Lodra Sakti juga Senopati Lodra Geni aja Gusti hasil idamunya semari bawa pada diri kaulah. Emana Pati ini ada aja musik. Semar Badranaya, hai Kilura Semar Badranaya udah angus jadi abu. Ini abunya Kilura Semar Badranaya yang di tempat ini Kanjeng Gusti. syukur bagja kumayangan pati. Berarti masyarakat kita bakal jadi sehat, yang sakit nggak bakal Jadi gugur. sebab Kilura Semar Badranaya walaupun jadi abu tapi bisa ke bawah. Siapkan tempat, campur pakai air abunya Semar supaya bisa buat ngobatin rakyat kita. Pati Tegur di Gusti syukur. Baiklah Kanjeng Gusti, kalau gitu bakal dibawa di alun-alun. Ini abunya Kilura Semar Badan. Segera Pati segera. Permisi Kanjeng Gusti, ya silakan. Adil makmur negara aku, rakyat aku bakal jadi sehat. Disuruh dicampur pakai air, disuruh diminum
minum sama masyarakat aku yang kena penyakit kenyang waras kenyang sehat keman rakyat aku disuruh minum abu kalau bener-bener abu semar coba kalau bukan abu semar namanya tugas apa kata abu tukang trompet bab tukang trompet pedagingnya pahit mabok sebab tukang trompet pak kalau nggak lagi nabu juga di apa aja ditiupin makanya diantawali uang negara tawang kantungan mana kilura semar badana siapa ini aku Bang Pakwal sampean udah berani ngeganggu Tegal Karang Tumaritis ini negara mau dirampas pada diri aku wah sombong ini bangsa coba-coba rampas kalau bisa enggak coba kenapa tahan menyari mati diri sampean di negara aku bangsa yang begitu yang jadi penjahat rupanya masih penasaran permoni pengennya mah dia pendaung hancur siapa ini kira-kira yang menjadi patih mau coba-coba aku punya pengabisaan apa pembukaan pan belum kelar terbuka sendiri Rosot tahu-tahu pakaian pada merosot pada hilang saya mana nggak pakai BH aja untung tukang gendang gak ngeliat emang kalau ngeliat biasa nyedot jadi diri sampai ada yang ngeganggu ada yang nuntut
ngakunya bang paku alam, saya mau balik dulu balik tar bareng-bareng enggak, saya mau balik mau nganterin enggak kalau sama nganterin ntar di sono dikasih nyarap pete sama terong asik buat lalap pete sama terong emang apa man si Saman Makassar apa ini teh di YouTube si Sarman lawan aku sungguh-sungguh diri sampean gagah hanya Satria sayang ayo aja tukang kosen diseruduk jadi dari masih muda sampai sekarang tinggal ketemu mesadar kayaknya berarti ini yang jadi raja teh bukan orang lain man Boeing memual jadi raja dia lagi bisnis 10.000 hektar dikit lagi tembus akar ukur tai melari kemana diri sampai ora songko aku kira kali aku ora koloh nglawan iki Satrio gening koloh ciloko namanya Jawa kudu pakai mon
somon aku kolong. Kalau gitu mundur nanti aku ngadepin, waduh aku mau balik lah ya percuma taruh nonggo mual ketemu sama hasil. Aku mau balik wis ngantok apa wis ngantok siang melek ngantok. Aku betul rumah siang melek malam melek iwayanya sekarang udah ngantok. Emang adanya ngantok hampir siang man. Si bangsat pakai segala apa aja diomongin. Wadah wong negara tawang kantung lawan. Ayo lawan aku pemimpin ini negara, sungguh-sungguh diri sampai sayang apa juga dia lala sampean Pramesti Batara Guru. Aduh ampun, lari kemana diri sampean bakal kejar mana dia. Kalau anu anak disuruh jadi satria, kalau anu anak disuruh jadi jagoan lah, ini belum berantem pisan. Bukan soal agak legeg aja, atau serahin dulu sama anak. Anak kuat nggak berantem tibang angka kungku. Sekarang mah begini, kita berantem aja saudara sama saudara juga. Hitung-hitung kita nggak ada kesaktian lah, buat apaan? Ini latihan lah. Hitung-hitung kita latihan nih, daripada kita keluarga berantem. Sekarang mah kita susul orang tua kita ke kayangan. Nah di kayangan baru kita berantem.
Kalau di kayangan kita nggak berantem, saudara tinggal saudara, bertempur jalan terus. Ya deh. Bagaimana ntar kalau udah di kayangan nih kita baru berantem? Bukan apa-apa jadi jagoan masa kagak berantem. Ayo kita ke kayangan, kita susul orang tua kita. Tunda negara tawang gantungan. Kita ceritakan sampainya Batara Guru palsu yang dibawa pada Batara Indra di hadapan Panji Nerada. Iya, hasil dari kaulah menemui Pramesti Batara Guru ini ya. Bawa balik kaset, udah dibawa, ini dibawa. Harga seni pada contoh juga hatinya Kurang dong kemajaya diicari ke pasaraku rombongan bisa gaya biasa buka mata harga seni pada lanang ngadakeun hiburan semua bisa para kanca yang satu sebarang mana tunduk kurang pekayun tunduk berkuau iraha karena aku Rombongan Karjaya di Garawe babarangan tontonan jadi tuntunan tontonan mah jadi tuntunan. Ini ngapa? yang bangun ke depan Rai. kuridas tembok jadasna gelas orang kegonjakan komedi kantung lasma Apaan Rai tadi nggak ada, makanya di tempat songong atau kata. Jom cabe, politik jom cabe, hujan-hujan layangan. Itu cincin nyolong badan, atau madunya wilayah. subuh-subuh kesebalikan hayam meriam kongkorong sumo-sumo aku sobat hayam di ngomong Pot bengkel sepi jombi Kata bentang kobaran
Hati bade orang dosa Sriti noning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng miang pajrah ing sarwa rukma miang pajrah ya sarwa rukma ya sarwa rukma songong itu namanya tempat orang lagi didudukin entar ge pantatnya borok. Makanya kakang nempatin itu karena rai nggak ada. Kalau gitu kakang mah pengennya saya mati murun ya, saya disumpahin sama kakang, ampuni ampun sama sekali kakang teh nggak punya pikiran yang ke situ, itu genengan masa dewa omongannya genengan. Emang dari tadi yang uji terus biarin kita diuji ya. Maaf kalau emang kakang ada salah. Selama ini Rai meninggalkan ini istana kayangan jagat Suralaya, kemana aja Yi? Kenapa nggak bilang-bilang pada diri kakang? Jadi sebenarnya saya turun kalam dunia marja pada kakang Panci Naranda. Narada lah pimpinan mah bagaimana ge boleh mau disumpah pimpinan lagi diprotes, jangan dewa mah seucap nyata secidu metu kalih mau nglawan. Jadi selama turun kalam dunia marja pada saya bandingin antara kayangan dengan alam dunia marja pada, ketinggalan kayangan mah. Ketinggalannya di alam dunia marja pada mah ada tempat karaoke, tempat hiburan, ada apartemen. Di dunia marja pada mah ada yang mijit bari anu. Mijit bari anu maksudnya bari anu-anu. Kita teh mula-mula dipijit, kesono ini mah bukan mijit, jadi anu. Aduh nggak ngerti kakang ya. Anu apa ini? Mula-mula kita dipijit, kesono ini bagaimana? Lah kagak ngerti ya. Pan kakang teh udah tua, udah punya pikiran atuh. Iya. Ngerti begini nih. Waduh. Nah, saya pengen di kayangan jagat Suralaya juga begitu. Bangunan-bangunan yang ada di kayangan, masa bangunan tempat ibadah mulu. Kita diriin hotel di kayangan jagat Suralaya, kita bikin sanggar,
di sini juga sanggar udah gak boleh lah, makanya pindah ke Kayangan. Kakang kudu ngajari nari. Nari apa ya ben kakang dewa, masa dewa lagi nari, mau nggak? Kalau kakang nggak mau disumpah nih, iya dah. Tari apa ya? Tari tepak tilu, jaipongan. Aduh, kakang ngedenger juga belum lah, dewa mah tahu atuh, masa dewa kudu kagak tahu. Lagunya kalau nggak salah Keser Bojong, Keser Bojong kali nyampe gimana? Nahan deleng aya katina, nahan juang aya katina. Masa katina mulu. Coba kakang mah nggak bisa, pengen disumpah ya dah. Coba gendangnya bagaimana, coba nggak bareng atau itu metolol. Masa tandakan gak bareng, apa kakak belum pernah ngipingi? Ayo Batara Indra, saya ya robah ini bangunan, jadi bangunan ibadah yang udah ada hancurkan, ganti sama tempat-tempat hiburan, ganti sama hotel-hotel berbintang, ganti jangan lupa tempat karaoke, yang meresep karaoke gini kan lah bisa, lagunya dangdut. Masa dewa mau disumpah, dewa lagi diprotes pengen mati, iya dah. Dewa sih jadi gampang beneran menyumpah. Ampun. Ayo Batara Indra, hancurkan bangunan, ganti pada diri sampai baiknya ya, atur yang lain, dewa-dewa kumpulin, jangan lupa bidadari Kayangan Jagat Suralaya, udah jangan pakai jilbab, jangan pakai kain lah, ganti pakai celana pendek. Norak zaman itu pakai celana Hawaii, pakai celana legging. Yang meresep kalau perempuan pakai celana legging ada yang nemplok. katanya ganjil biar nonton. Dewa. Hancurkan bangunan Kayangan Jagat Suralaya, ganti bangunan Kayangan Jagat Suralaya. Ayo kumpulin yang lain, suruh pada nari. Saya pengen lihat deh bidadari nari, panggil satu, saya pengen diurutin, saya pengen istirahat kakak. Ada, saya pengen dewa apaan? Aturannya macam, jangan-jangan ini ketepaan sama rombongan dari sono yang kombayana kesurupan. Ini mendewa kesurupan ini mama. Udah kita lihat, kita kumpulin nanti bidadari mau diajarin nari pada dia.
dalam hitungan ketiga angkat tangan, pantat goyangin, jangan lupa nih yang contohin. Goyangannya kudu lelep, muka jangan cemberut, kudu pakai senyum, namanya orang hiburan masa kudu cemberut. Atur itu yang di belakang ikut, yang di belakang ikut, yang di belakang. Oh mau dicontohin? Iya, tenang. Kakang Panji Narada adik guru adik kakangi pantas perasaan kakang lain ini teh ngadepin dewa di kayangan jagat Suralaya. Ada dewa yang palsu ngancurin kayangan jagat Suralaya, ngerubah adat istiadat. Kalau gitu benar-benar bukan dewa, Pramesti Batara Guru. Kakak masih kenal sama saya? Bukan kenal lagi, ngapa itu pakaian dibuka? Tadinya masih mau pengen ini teh kayangan lebih maju dari sekarang. Jadi di kayangan teh udah ada dewa, iwah apa ini bangsa jin, bangsa buta denawa, pakai pakaian dewa. Kalau gitu mari kita ambil dia punya kalau bisa jangan pakai kekerasan. Baik kalau dia nggak lari kemana-mana, coba kalau lari kemana-mana dia yang dipercaya mah bukan rai. Ya kita ajak musyawarah, mari kakak wah cilaka. Disuruh bawa perempuan, laki-laki yang dibawa. Ngapain laki-laki dibawa kemari? Saya mah butuhnya bidadari. Yang ada di belakang aku ini Pramesti Batara Guru. Siapa ini? Aku Dewa Batara Guru. Dewa mah ini Lenggawara sekali Naranda. Ini dewa megoblok, pengen disumpah. Hah? Coba itu gampang banget nyumpah. Coba pengen tahu, sumpahin. Mudah-mudahan Naranda disamber geledek. Coba masa dewa sumpahnya samber geledek. Buka itu pakaian. Lemah sedewa suruh membuka. Panini teh dewa, buka enggak? Coba buka tuh. Pramesti Batara Guru ngerasa salah dalam hal ini. Apa? Ini mau lari aja. Kalau emang bangsa jin buta denawa memakai pakaian saya nggak mungkin pas. Maksud Rai
jangan-jangan ini teh masih segolongan sama kita. Apa dewa pasukan kita ngambil pakaian saya, dan gak mungkin nih kalau yang dari kayangan mah lah ini datang pakaiannya pas, cuman lagunya ini yang kurang pas. Paksa kalau gitu ya. Tangkap pada diri rai, mangga kakak melari kemana ini si paksa pada diri. Tangkap ini, tangkap. Dewa ada yang pagi-pagi diuber-uber. Apa ini mah bukan maling, masa dewa dibledik-bledik. Ampun dah. Anak tolong eyang kasih, umpama ditolong pada diri sampean nanti diupain tibang buat jajan menemu. Emang dewa yang lagi aku cari, emang dewa yang lagi aku mau tangkap diri sampai dewa. Ini mah bukan dewa, ini mah dewa bohongan. Bisa ada di kayangan jagat Suralaya nemu pakaian dipakai pas. Lu emang yang anak siapa? Dah. Pakai sekarang aku lu anak siapa? Undur kalau gitu aku yang bakal bela diri sampean. Ini Pramesti Batara Guru asli mengejar diri sampean. Coba ganggu dewa yang palsu, aku yang bakal jadi pembela. Mau lari kemana diri sampean? Ada yang ngebelain Kang. Siapa ini? Lah yang tadi yang ngejar saya dari negara Tawang Gantungan. Bagaimana ini Kakang? Wah, bahaya. Karena kita minta bantuan mau Betara Kresna aja. Betara Kresna. Ya Maria tuh apa enggak malu? Malu-malu apa? Yang penting mah kita dibantu. Enggak atuh Kakang. Ayo. Kita belum juga berantem ini. Ya belum waktunya. Berantem dia udah sepi ya. Tapi ini udah habis dewa. Mau berantem sama siapa? Ya sekarang mah kita ngikut aja sama orang tua kita. Ntar kalau di alam dunia kita ketemu sama Rama, nggak ketemu sama musuh, biarin kita mau bapak berantem daripada nggak berantem pisan. Ayo kita susulin. Enggak.
yang adanya nguber-nguber. Gatot Kaca, Satria Pringgandani, siapa yang mengganggu ya? Ngakunya Mas Satria, Bang Pakualam. Kalau gitu nanti saya juga. Tenang. Pramesti Batara Guru diganggu, kita mesti membela dulu. Kalau bukan Gatot, iya. Bosnya dia jiwa muda. Bukan apa-apa ini, rasa-rasanya. Ngapa tawa? Pengen disumpah. Tuh coba dewa gampang nyumpah. Dewa lagi menyumpah. Tolong yang anak, kalau bukan anak siapa lagi yang mau milih ayah? Lari kemana Pramesti Batara Guru? Udah. Yang udah ya udah, yang belum mah jangan sampai terulang lagi. Maafin yang Batara Tresna. Dewa palsu, buka itu pakaian selain. Lemah segini hari bebukaan, mana dingin, ogah. Diri sampean bakal dicakrak kalau nggak mau membuka itu pakaian Pramesti. Iya. Udah dibuka man, pakai dekong, yang pakai enggak. Kakang Semar. Kita belum juga berantem ngapain, udah kumpul ya, jadi jagoan gak berantem pisah. Udah buka. Rupanya hiburan kita sampai di sini Jang, karena waktu menunjukkan pukul 4:30. Berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pemulang asal wetan, pulang etan, asal kidul, pulang idul, asal ngalor, pulang ngalor, asal ngulon, pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari, tutup lawang si gotakal.